saya akan mencoba menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning, CTL. Pengertian model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning merupakan suatu konsepsi atau konsep yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi nyata dan motivasi siswa yang membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Poin penting dalam TCL adalah lebih menekankan pada pembelajaran dengan model siswa mengkonstruksi atau membentuk sendiri pengetahuannya tanpa dominasi atau didominasi transfer ilmu dari guru. Dengan begitu, siswa diharapkan akan menjadi terampil dalam memecahkan sendiri segala persoalan atau masalah dalam kehidupannya kelak. Karakteristik contextual teaching and learning. Yang pertama, learning in a real life setting. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks yang autentik, artinya pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah dalam konteks nyata. 2. Meaning learning. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Ketiga, learning by doing. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa melalui proses mengalami. Yang keempat, learning in a group. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, dan saling mengoreksi. Yang kelima, learning to not each other defy. Kebersamaan, kerjasama, saling memahami dengan yang lain secara mendalam merupakan aspek terpenting untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keenam, learning to ask to inquiry to other together, yaitu pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan mementingkan kerjasama. Yang ketujuh, learning as an enjoy activity, yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan menyenangkan. Komponen contextual teaching and learning. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu merupakan landasan filosofi pendekatan CTL yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia atau siswa sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Yang kedua, inquiry. Dalam pembelajaran ini terdapat proses pemindahan dari pengamatan menjadi sebuah pemahaman serta siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, bertanya. Cara ini mampu mengembangkan sifat ingin tahu siswa. Siswa akan mampu menjadi pemikir yang handal dan mandiri. Siswa dirangsang untuk mengembangkan idenya dan pengujian baru yang inovatif, mengembangkan metode dan teknik untuk bertanya, bertukar pendapat, dan berinteraksi. Dengan kegiatan bertanya ini, guru mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang keempat, masyarakat belajar. Masyarakat belajar yaitu penciptaan masyarakat belajar dalam suatu kelompok. Siswa hidup dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, sehingga ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk mengembangkan pemahaman pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, pemodelan. Pemodelan adalah menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Siswa menjadi mudah dalam belajar dan memahami jika guru menyajikan baginya sebuah model untuk bukan hanya berbentuk tulisan atau lisan. Siswa akan mampu mengamati dan mencontoh apa yang ditunjukkan oleh guru. Yang keenam, refleksi, yaitu melakukan refleksi akhir di pertemuan pembelajaran. Refleksi ini merupakan ringkasan dari materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Siswa mengungkapkan secara tulisan maupun lisan apa yang telah mereka pelajari bersama. Yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya, yaitu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Tujuannya adalah untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa melalui penilaian produk atau kinerja atau tugas-tugas yang relevan dan kontekstual. Penerapan pembelajaran kontekstual. Nah,
Pembelajaran kontekstual dapat diterapkan pada materi pelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Penerapan pembelajaran kontekstual ini lebih cocok untuk materi-materi pelajaran yang mudah ditemui atau diamati dalam kehidupan dunia nyata. Nah, contoh pembelajaran kontekstual. Seorang guru menyampaikan materi pendidikan agama Islam atau PAI misalnya saja pembelajaran tentang fikih, bab muamalah di dalam kelas. Nah, muamalah itu adalah proses jual beli dalam istilah Islam. Nah, setelah guru menjelaskan bagaimana muamalah itu terjadi, selanjutnya guru mengajak siswanya untuk pergi ke pasar dan mengamati bagaimana transaksi jual beli itu berlangsung dengan modal pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya oleh guru menyampaikan materi. Siswa akan mengkonstruksikannya pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata atau dalam lingkungan yang nyata. Seperti itu. Nah, dengan begitu, siswa akan lebih memahami bagaimana penerapan muamalah atau jual beli yang benar sesuai dengan materi yang ia telah terima dari gurunya. Tadi di pasar, anak mampu melihat bahwasannya ketika berjual beli, ada seseorang yang berjualan, ada yang membeli, dan ada proses berinteraksi antara penjual dan pembeli. Seperti itu. Nah, pada akhir sesi pembelajaran, guru bersama siswa melakukan kesimpulan dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kontekstual ini adalah siswa tidak hanya sekedar tahu tentang ilmu yang telah ia pelajari tersebut, namun siswa mampu memahami dan menerapkannya dengan baik di kehidupan sehari-hari. Karena model pembelajaran kontekstual dikemas dengan konsep belajar bermakna, sehingga pemahaman siswa akan lebih lama berada di ingatannya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.